Kebakaran hebat terjadi di kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar, tepatnya di Jalan Anggrek, Kelurahan Paropo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Api meluduskan seluruh ruangan yang ada di gedung kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar ini. Sejumlah berkas penting yang berada di ruangan juga tak dapat diselamatkan. Dugaan sementara api berasal dari salah satu ruangan gedung yang ada di bagian belakang kantor, sekitar pukul 2:39 waktu Indonesia Tengah. Saya lihat ini gedung, kalau kita lihat bahwa aula ini sudah habis. Yang jelasnya bahwa barang-barang yang ada di dalam belum bisa kita inventarisir apa-apa yang rusak. Yang pasti bahwa ini masih dalam proses pemadaman. Pak, ini kan kejadian yang dini hari, ada satpam yang menjaga? Satpam ada. Setelah proses pemadaman oleh Dinas Damkar Kota Makassar, Polsek Panakukang akan melakukan identifikasi penyebab kebakaran yang melibatkan Lab 4 untuk dapat mengetahui pasti penyebab kebakaran. Dari Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Mendekati rumah. Pel aku di TKP nah. Di samping Daihatsu gangnya nah. Lokasi nah. Parah lagi kena sini nah. TKP. Ya. Kebakaran hebat menghanguskan 3 minibus di Jalan Cirikriwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ini dari pemadam BPBD. Rekan-rekan sudah merapat di TKP. Dalam rekaman video terlihat deretan minibus yang sedang dalam perbaikan di dalam bengkel hangus terbakar. Peristiwa membuat warga panik karena khawatir api yang terus membesar akan merembet ke lokasi lainnya di sekitar TKP. Tim damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman dengan mengerahkan sejumlah mobil damkar milik Pemkot Palangkaraya, BPBD, Dinas Kehutanan, serta dibantu relawan. Api akhirnya berhasil padam setelah 1 jam. Menurut keterangan saya itu yang terbakar adalah kijang jantan itu, yang pertama. Baru merembet ke... ke NGX itu, baru ke teraga itu lagi. Itu apakah ada dugaan ada bensin di dalamnya, Pak? Kalau dari bau iya sih, tetapi kan apakah itu dari tangki BBM ini kita nggak tahu. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dan telah meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas membuat sejumlah titik di wilayah tersebut terendam banjir. Puluhan rumah terendam banjir setinggi 50 cm hingga 1 meter. Posisi di kantor Indofood, guys. Banjir semotor. Tolong, guys. Banjir melanda sejumlah titik di wilayah Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Banjir disebabkan hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak Jumat sore hingga menjelang malam hari. Beberapa ruas jalan di Purwokerto pun terendam banjir hingga kendaraan tidak bisa bergerak. Sejumlah pohon juga tumbang di lokasi ruang terbuka hijau. Petugas pun langsung melakukan evakuasi pohon tumbang yang cukup besar itu. Terparah banjir terjadi di perumahan Karangpucung Permai, Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan. Lebih dari 25 rumah warga terendam banjir. Bahkan ketinggian air di dalam rumah mencapai 30 hingga 50 cm. Sedangkan di jalan-jalan dan lingkungan mencapai 80 cm hingga 1 meter. Menurut warga, banjir terjadi secara tiba-tiba saat hujan deras tengah berlangsung. Air dengan cepat meninggi sehingga banyak barang-barang warga yang tidak sempat diselamatkan dan terendam air. Meski rumah tergenang, mayoritas warga belum memutuskan untuk mengungsi dan memilih untuk menunggu air surut. Maghrib ya, hujan, terus deras tapi kupikir nggak naik kan ya mas. Begitu ya bisa ya sebelum bisa lah. Ini saat tujuan atau air naik ke depan sampai depan sini langsung masuk cepat banget. Terendam tadi saya estimasi sekitar 20-an, 25 gitu terendam. Hari ini paling ekstrim dari yang terakhir kemarin sempat kejadian, cuma hari ini luar biasa. Tergenangnya kompleks perumahan tersebut disebabkan aliran kali bener yang melintas di dekat perumahan meluap karena tak mampu menampung tingginya debit air.
Selain itu, air dari kompleks perumahan juga tidak bisa mengalir ke sungai, sehingga air terus meninggi dan menggenangi rumah-rumah warga. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Ratusan rumah di pesisir pantai utara Subang, Jawa Barat kembali terendam banjir rob. Banjir kali ini merupakan banjir terlama sejak awal Desember 2024 lalu. Gelombang air pasang laut kembali menerjang pesisir pantai utara di Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Banjir air pasang rob ini merendam ratusan rumah warga di Kecamatan Legon Kulon dan Kecamatan Sukasari, Subang. Banjir rob kali ini merupakan banjir terlama karena sudah pasang surut sejak awal bulan Desember 2024 lalu. Meskipun banjir merendam pemukiman, warga tetap memilih bertahan di rumahnya. Warga mengaku pasrah atas musibah banjir ini. Mereka tidak mengungsi karena banjir naik turun serta khawatir dengan harta benda mereka. Dari kemarin ke sekarang nih, lebih parah sekarang Pak banjirnya. Bapak sekeluarga nggak mengungsi? Ya gimana sih, mau ngungsi kemana, udah di sini. Warga berharap adanya bantuan nyata dari pemerintah untuk mengatasi banjir rob ini dengan membuat tanggul agar air laut tidak masuk ke pemukiman warga. Pemirsa, banjir lahar dingin dan lumpur yang menerjang Desa Nawakote Flores Timur, Nusa Tenggara Timur membawa serta material erupsi Gunung Lewotobi laki-laki berupa batu dan kayu. Hujan deras yang terjadi di puncak Gunung Lewotobi laki-laki mengakibatkan banjir lahar dingin dalam skala besar yang melanda Dusun Duang, Desa Nawakote, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Hujan deras mengguyur kawasan tersebut 1 hari sebelumnya. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir lumpur yang berasal dari puncak Gunung Api Lewotobi laki-laki menerjang wilayah itu. Sebagian besar rumah warga dan lahan pertanian pun terendam lumpur tebal. Meski demikian, tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini karena masyarakat telah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Diketahui pasca erupsi Gunung Api Lewotobi pada 3 November 2024 lalu, masyarakat di kawasan ini mengalami berbagai kesulitan. Rumah serta tanaman mereka rusak dikarenakan erupsi dan banjir lahar dingin. Sebagian besar warga yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian kehilangan mata pencaharian akibat lahan mereka rusak dan tidak lagi produktif. Warga pun berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap berbagai kendala yang mereka hadapi, termasuk pemulihan lahan pertanian dan penyediaan bantuan untuk kebutuhan dasar. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.